Tapi ada satu hal yang sangat amat gue tunggu kalau Depay masuk adalah kombinasi dia dengan Di Marco yang bisa menghasilkan umpan-umpan cantik ke sisi kanan kemudian diselesaikan oleh Dumfries. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gua mau melanjutkan konten sebelumnya membahas pertukaran pemain antara Barca dan Inter. Kalau di konten sebelumnya gua bahas Brozovic dan Kessie, kali ini adalah pertukaran antara Joaquin Correa dan Memphis Depay. Gue cukup kaget sih dengar isu ini karena sebelumnya di akhir pekan kemarin yang sangat amat panas adalah berita Brozovic dan Kessie. Belum ada kabar apapun tentang Correa dan Depay. Baru di Senin pagi ini berita Correa dan Depay menyeruak, dan dari banyak media yang gue baca semua sepakat bahwa level negosiasi antara Correa dan Depay lebih tinggi dibandingkan negosiasi antara Brozovic dan Kessie. Kalau menurut Gazeta, mereka bilang bahwa Depay ingin pergi secepatnya. Untuk saat ini, ide dari Barca adalah mengeksplor kemungkinan pemain dari Inter, yaitu Correa. Lalu gue coba cross-check dengan media-media di Spanyol, biar nggak cuma dari satu sisi aja ya, nggak cuma berita dari media Italia. Gue lihat pendapat dari Gerard Romero, jurnalis Spanyol, dia bilang bahwa Barca secara prinsip sudah setuju pertukaran antara Depay dan Correa. Dan sekarang tinggal menunggu jawaban dari Depay. Ini berarti tinggal satu tahap lagi ya teman-teman. Dan ini artinya berita pertukaran pemain antara Barcelona dan Inter yang melibatkan Kessie, Depay dan Brozovic Correa terkonfirmasi oleh media-media di Italia maupun Spanyol. Tapi kalau dari level negosiasinya, tahapan Correa dan Depay tinggal satu langkah lagi karena tinggal menunggu persetujuan dari Depay. Sementara untuk Brozovic dan Kessie baru akan ada pembicaraan lagi setelah Supercoppa Italia. Sekarang yuk kita coba bandingin performa Depay dan Correa. Kalau dari statistik cedera, dua-duanya sama-sama hobi cedera. Correa musim ini sudah absen 50 hari. Tapi hokinya dia baru melewatkan 3 pertandingan Inter. Karena Correa ini cederanya pas Inter libur mulu. Jadi pas banget. Nah musim lalu Correa cedera sebanyak 70 hari. Atau melewatkan 16 pertandingan Inter. Sementara dari sisi Depay nggak kalah banyak. Dia absen 59 hari musim ini. 9 hari lebih banyak dibandingkan cederanya Correa. Sementara musim lalu Depay absen 74 hari. Gila banyak banget. Kalau dari sisi statistik cedera, Correa dan Depay sama-sama tidak memberi value apapun sih bagi Barca dan Inter. Ini mah sama lah, sama-sama tukeran pemain penyakitan. Nah dari sisi statistik sangat menarik membandingkan keduanya, karena baik Correa maupun Depay sama-sama memasuki musim kedua. Correa musim kedua di Inter, Depay musim kedua di Barcelona. Di musim perdananya bersama Inter, Correa bermain 30-an kali, itu di semua kompetisi, menghasilkan 6 gol 2 assist. Tampil 30-an kali, 6 gol 2 assist. Sementara untuk Depay di musim perdananya bersama Barcelona, kontribusinya sangat bagus, 13 gol 2 assist. Jadi kalau kita membandingkan musim perdana versus musim perdana, Depay jauh lebih bagus bersama Barcelona. Sementara untuk di musim ini, sebaliknya, Depay parah banget teman-teman, baru main 4 kali. Sementara Correa udah bermain 20-an. Tapi anehnya dari jumlah gol selisihnya nggak banyak. Correa dari 20 kali penampilan mencetak 3 gol 1 assist. Sementara Depay dari 4 penampilan sudah mencetak. Jadi dari sisi kebugaran tubuh, Correa musim ini sudah jauh lebih baik dibandingkan Depay. Tapi kontribusi gol dan assistnya nggak beda jauh. Berarti parah banget sih Correa ini. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tandai nih pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan
serangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman, Forza Inter. Di 3 match terakhir lawan Verona, Parma, Monza itu 3 tim papan bawah yang gaya permainannya sebetulnya cocok banget dengan Korea. Tapi nyatanya jangankan cetak gol atau assist, membahayakan gawang lawan aja enggak. Per detik ini jujur aja gue udah nyerah banget sama Korea. Kalau ada yang nawar nuker Korea sama tiket Dufan atau sama 1 porsi somai, gue ambil sih itu somainya. Sebetulnya Korea sama Depay mungkin punya permasalahan yang sama ya, soal mental dan kehilangan sentuhan. Tapi sebetulnya itu bisa juga jadi alasan kita bahwa nggak ada salahnya deh kita coba tuker aja daripada stuck dengan pemain yang ini aja. Tapi setidaknya Depay menurut gue lebih bagus dalam hal leadership. Dia kapten, kemudian dia juga preman. Kita butuh pemain seperti itu di skuad sekarang. Berarti pendapat gue sama seperti transfer Brozovic dan Casey. Gue setuju dengan pertukaran Korea dan Depay. Dan kalau kita lihat dari 4 aspek lagi ya, taktik, teknik, ekonomi, dan personal, maka kalau dari sisi ekonomi menurut gue ini adalah perjudian yang sangat amat dibutuhkan. Jadi dari sisi ekonomi kita sudah gagal investasi di Korea. Jadi tidak mungkin lebih gagal lagi dibandingkan kita gagal dengan mempertahankan Korea. Lebih baik kita perjudian mengambil pemain lain. Lalu kalau dari sisi teknik menurut gue gaya permainannya Depay dan Korea ini serupa ya, sama-sama seneng dribble dan dribblenya lebih banyak dari sisi kiri. Kemudian dia bisa main sebagai second striker. Tapi bedanya sejauh ini jumlah torehan gol dan asisnya Depay jauh lebih banyak dibandingkan Korea. Korea dalam karirnya belum pernah mencetak lebih dari 15 gol dalam satu musim. Lalu dari sisi taktik menurut gue juga tidak ada perbedaan signifikan. Inzaghi akan fokus menjadikan Depay sebagai second striker. Kemampuan dribble dan kreativitas Depay sangat dibutuhkan ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain low block. Tapi ada satu hal yang sangat amat gue tunggu kalau Depay masuk adalah kombinasi dia dengan Di Marco yang bisa menghasilkan umpan-umpan cantik ke sisi kanan kemudian diselesaikan oleh Dumfries. Kombinasi permainan seperti ini sering banget terjadi di Belanda. Serangan melalui sisi kiri, Depay dan wingback kiri, lalu memberikan umpan ke sisi kanan yang diselesaikan oleh Dumfries. Ini berarti kedatangan Depay bisa sekaligus meningkatkan performanya Dumfries. Lalu dari aspek personal menurut gue akan bagus bagi kedua pemain ya, bagi Korea dan Depay. Daripada stres terus-terusan ditekan oleh fans masing-masing klub, lebih baik segera pindah mencari suasana yang baru. Kalau menurut teman-teman analisisnya gimana nih tentang Memphis Depay dan Joaquin Korea? Apakah setuju? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.